Bismillahirrahmanirrahim. Halaman seberapa? 11 kemana? Nomor 2. Dan itu berenang. Nomor halaman 11. Al-halatu saniyatu, keadaan yang kedua. Ini keadaan yang kedua tentang al-hamzatu wasatol kalimat. Hamzah yang terletak di tengah kalimat. Jadi sekarang sedang membahas keadaan hamzah di tengah kalimat. Ya, ayat saudara keadaan ayat 5 gitu. Jadi itu catatan yang pertamanya. Jadi fokusnya sekarang membahas hamzah di tengah kalimat. Ternyata keadaan hamzah di tengah kalimat itu memiliki 5 keadaan. Keadaan pertama ditulis dengan alif. Ya, yang keadaan pertama itu ada di 2 tempat. Nah, al-halatu tsaniyah tursamu wawan. Saya jalmi wawan. Ya, ditulis dengan menggunakan huruf waw kamari ma'alif ayat nama waw itu di tengah kalimat. Ya, di garis bawah tursamu wawan fi salasati mawadi'a. Mawadi'ah wajah mawadi'u saya kalabat mamnu minas sorti. Makanya dia walaupun jadi mudhof ilaih tidak kasroh. Mawadi'ah ditulisnya fathah. Fathah apa namanya? Niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu' minas sorti. Dia nggak mau niyabah irobna itu. Niyabah alamat jarna al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Jadi ditulis dengan wawu pada 3 tempat. Nah, ya, jadi di mana saja adanya hamzah wadana wawu. 1 idza kanat madmumatan. Kana teh saha nu kana teh? Hamzah. Kan ujung ngabahas tentang hamzah. Hamzah di tengah kalimat, ya. Ditulis dengan wawu dalam 3 tempat. Ditulis dengan wawu teh naon? Hamzahnya. Idza kanatil hamzatu itu asal. Kalau keadaan hamzah itu didomakan ba'da sakinin, setelah yang sukun. Jadi itu kaidah yang pertama, didomakan setelah sukun. Jadi mun aya hamzah doma sebelumnya sukun. Nah itu ya, mulai maka si hamzah yang doma itu ditulis dengan wadah wawu. Dengan catatan ya, yang sukun tadi itu ghairi wawin. Nah, nu sukun teh sanes wawu. Au yain atau ya. Pokoknya mah setelah huruf yang sukun, tapi catatan nu sukun teh bukan wawu, bukan ya. Berarti kalau anu sukun teh wawu dan ya, nah, pembahasannya bukan pembahasan ini. Ya,
bukan pembahasan tentang wadahnya hamzah dengan waw. Jadi catatan eta. Yang pertama, hamzahnya didomahkan. Hamzah terletak, hamzah didomahkan itu terletak setelah huruf yang sukun. Tapi nu sukun teh bukan wawu dan bukan iya. Itu rumusna. Ini catatanana. Ditulis dengan hamzah, sedang membahas hamzah di tengah kalimat. Ya, jadi hamzah itu di tengah kalimat pakai wadah wawu. Kapan? Apabila dia terletak sebelumnya ada huruf yang sukun. Tapi huruf yang sukun ini, ya, bukan wawu, bukan pula iya. Catatan. Berarti salian di wawu jadi iya. Ya. Bagaimana kalau alif? Ulah bawa tadinya, iyalah ya, hiji-hiji. Ya. Bukan sukun, bukan wawu, bukan iya. Walaisa ba'dahu. Dan ba'daha, dan tidak ada setelah. Ini kan tengah-tengah. Kan kita sedang membahas hamzah di tengah. Berarti kalau hamzah di tengah mah ada huruf sebelum dan ada huruf sudah, kan yang namanya tengah-tengah. Ya. Kalau huruf di hamzah di tengah-tengah berarti ada sebelum, ada sesudah. Nih, keadaan yang pertama untuk rumus yang pertama adalah dia pakai wadah wawu kalau sebelumnya ada huruf yang sukun apa saja. Yang penting jangan wawu dan iya yang sukunnya. Apa saja yang penting bukan wadah. Berarti kalau yang sukunnya wawu, yang sukunnya iya, bukan wadahnya bukan wawu. Ada lagi nanti kaidah yang berikutnya. Itu yang sebelumnya. Karena tengah-tengah, yang sebelumnya jangan wawu dan iya sukun, dan setelahnya walaisa ba'daha wawu maddin. Dan setelahnya di sini jangan ada wawu mad. Wawu mad teh wawu yang sukun, memanjang. Ya, kalau ada wawu yang sukun berarti tulisannya bukan dengan wadah wawu. Jadi ada beberapa catatan yang mesti kita perhatikan. Kapan hamzah wadahnya wawu? Sekali lagi, kalau terletak setelah huruf yang sukun, apa sajalah, yang penting jangan wawu dan jangan iya, gitu Nukaduana kedepannya jangan bersambung dengan wawu mad, wawu pemanjang. Wawu mad. Ya, ini yang dilarang ini. Ulah wawu sukun, jangan iya sukun, dan jangan ada wawu di depannya wawu yang sukun, wawu mad. Wawu mad berarti wawu yang sukun. Maka ditulislah dia dengan tulisan hamzahnya berwadah wawu. Contohnya naon intinya? Ya? Ar-usun. Nah, ya. Ayat ar-us. Tuh lihat. Apa? Usun. Nah, ar-us teh kepala. Coba lihat. Di sini ada hamzahnya berwadahkan wawu. Coba lihat, sebelumnya ada huruf yang sukun? Ya. Apa huruf yang sukunnya? Ro. Nah, ro kan bukan wawu dan bukan iya. Yang kedua, apakah kedepannya ada wawu jamak? Wawu mad? Ya. Tidak. Nah, ini berarti ini sah. Lain sah pernikahan. Sah untuk diwadahan hamzahna wadah wawu. Terletak setelah huruf yang sukun, betul, selain wawu dan kan ro bukan wawu bukan iya. Dan kedepannya setelah si hamzah yang di wadahan wawu itu tidak ada huruf wawu mad. Di sini hanya ada huruf sin, bukan huruf wawu
mad. Maka penulisan al-usul itu wadahnya memang harus waw. Nah ini ya, ini sah dijadikan wadah waw. Itu contoh yang pertama. Iya, latihan. Jangan ada waw sukun atau ya sukun. Oke, kira. Kalau mau nanya waw sukun ya sukun berarti kaidahnya bukan masuk di sini. Nanti di tempat yang lain. Ya. Terus kumala muntos hamzah teh aya waw mad berarti wadahnya bukan waw. Itu baik. Ya, catatan. Lamun sebelumnya ada waw sukun dan ya sukun berarti wadahnya bukan waw. Atau sesudahnya ada waw mad wadahnya bukan waw. Ya, itu yang harus kita catatnya. Ya, itu yang pertama, contoh yang pertama catatan kita. Kayaknya daunnya arus teknik justru tidak boleh panjang. Kalau mau panjang wadahnya mual harus dibaca pendek. Arusun model ya ru'u beda ru'us man ya. Iya, nanti itu dibahasnya di pembahasan yang lain nanti. Ya, di depan ada nanti tulisannya di aturan atau di kaidah-kaidah yang lainnya nanti di depan ada. Itu ar-usul. Dua af-usul. Paksud dari afus. Nah, af-usul. Nah, ini contohnya. Ini contoh-contoh yang hamzahnya ditulis dengan jadi ada ini af-usul. Nah, coba lihat. Ya, apakah sebelumnya ada huruf yang sukun? Waw bukan? Bukan. Nah, itu. Apakah setelah si hamzah domah ada waw jama' atau waw mad? Berarti ini sudah betul wadahnya memang harus waw. Ya, sah. Wadahnya waw di sini sah, memenuhi syarat. Karena sebelumnya ada yang sukun tapi bukan waw dan iya. Ya, ini kan pak maka bukan waw dan bukan. Setelah hamzah tidak ada waw yang sukun, tidak ada waw mad. Ya, berarti ini memenuhi syarat. Af-usul. Terus nanti kina paksud kapak itu jamak jadi afus kapak. Terus nanti kali ulang deh. Mana? At-tafa. Nah, at-tafa. Nah, iyanya. Disorotnya enggak itu yang nulis. Ada huruf yang sukun. Namun alif kan yang tidak boleh. Maka kalau sukunnya waw dan iya, ini makan alifnya. Nah, ya ada yang sukun ada. Ini alif. Ya alif waw bukan? Iya bukan? Nah berarti sah. Terus setelah hamzah ini ada waw yang mad, waw pemanjang? Tidak ada. Berarti ini juga sah. Untuk diwadahan si hamzah ku hamzah waw. Kapan terletak setelah huruf yang sukun? Ya, selain waw dan ya, ini sama alif, bukan waw dan bukan iya. Yang kedua, setelah si hamzah itu tidak ada waw mad, waw pemanjang. Maka ketika itu si hamzahnya sah ditulis oleh huruf waw wadah. Itu contoh. Terus atado ulu tadoul. Nah ini juga ada yang sukun sebelumnya. Nah sukunnya boleh, yang sukunnya alif boleh, yang tidak boleh. Maka kalau sukunnya waw dan iya. Nah tuh ya. Atado ulu tuh ya, dia terletak setelah huruf yang sukun. Iya, namun sukunnya alif tuh ya, alif bukan waw
dan bukan dia. Apa setelah yang ini si hamzah ini ada wau pemanjang? Tidak ada. Ya, itu syaratnya dua. Kalau mun aya wau sebelumnya iya wau dan iya sukun pasti tulisannya bukan wau. Atau ada kedepannya wau mad pasti tulisannya bukan dengan wau. Bisa jadi nanti tulisannya hamzah berdiri sendiri. Jika ru'usu hamzahnya berdiri sendiri nggak pakai wadah apa-apa. Kalau kedepannya ada pemanjang, ini mah nggak ada wau, nah maka dia sah untuk diwadahan si hamzahna wau. At-tada'ulu at-tafa'ulu, walaupun sebelumnya sukun tapi bukan ya. Kalau iya nah di kaidah yang lainnya, ya nama itu kalau dipahaminya. Wanahu dan contoh juz'uhu, ayat juz'uhu ada teh termasuk tengah-tengah, walaupun domir adalah bagian yang berpisah sebetulnya ya. Ya, contohnya naon ininya juz'uhu, ya dipisahkan dan contoh kalimat juz dan nah gitu juz coba lihat ari ieu wauna hamzah teh di tengah di akhir ya di tengah di akhir di tengah ayeuna pada atas kalau betah naon domir walaupun juz teh domir tapi begitu nyambung sudah ada di tengah sekarang kan sudah mutasil. Apa sebelumnya ada huruf yang sukun? Ada. Apa huruf yang sukunnya wawu dan ya? Bukan. Apa setelah huruf hamzah itu ada wawu yang memanjangkan? Tidak. Nah, ini juga berhak untuk ditulis dengan wadah wawu. Jadi kapan ditulis dengan alif dengan wadah wawu? Sebelumnya ada yang sukun tapi bukan wawu dan ya. Dan setelahnya jangan ada wawu pemanjang. Ya, jangan ada wawu pemanjang. Kalau ada wawu pemanjang berarti dia bukan wadah wawu. Sama uhu, nah ini sama uhu ya naon nanti. Nah, terus ke depannya ya naon? Tuh sama uhu. Ya, apa sebelumnya ada huruf yang sukun? Ada. Wawu iya bukan? Bukan, ini mah alif. Karena naon alif mah dibolehkan. Yang penting asal jangan wawu dan apa setelah hamzah ada wawu pemanjang? Tidak ada. Nah, ini berhak ditulis dengan wadah wawu karena telah memenuhi syarat. Ini syarat. Sebelumnya harus sukun. Ya, asal yang kan wawu dan iya. Setelahnya jangan bersambung dengan wawu. Namun setelahnya ha pemanjang bukan hanya ha pemanjang. Walaupun itu domir tapi sudah dianggap karena dia nempel jadi tulisannya dianggap di tengah berarti sekarang sehingga juz'uhu berarti ini dianggapnya sudah ditulis tengah-tengah kalimat karena dia sudah ketempelan domir. Domirnya munfasil mutasil. Jadi nah teh nyambung wawuna. Dalam mun ieu munfasil muahu wa. Ya juz'un wa berarti. Ya mah juz'uhu. Jadi ini seperti satu kalimat karena sudah muttasil, bersambung. Itu nyambung. Tapi sebetulnya mah walaupun tulisannya tidak nyambung tapi hukumnya hukum nyambung. Lamun nyambung mah berarti sudah di tengah. Sekarang bukan di awal lagi dianggapnya karena sudah bersambung dengan domir hu berarti. Ya, itu contohnya kan. Wa minhu ha. Nah, iya. Isim haulai. Nah, isim isyarah dan diantaranya juga ulai. Tuh lihat, ulaina pakai wadah naon. Wow, terletak setelah naon dia? Setelah alif. Kan sebelumnya harus yang sukun. Hari ha mah dapat harokat. Makanya ngirokna ha teh
di hakikatnya dia teh aya alifan. Ngan si alifna teu diserat. Nah, asalna kieu teh ha, nah gitu kan? Asalna kieu ha ulai gitu. Apakah si hamzah ini terletak setelah huruf yang sukun? Ya. Iya, ini kan ada. Nah, apakah huruf yang sukunnya waw dan iya? Bukan. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Apa kedepannya bersambung dengan waw pemanjang? Tidak. Maka haulai ini wadahnya adalah waw. Dengan tulisan anak siga kieu Pak, seolah-olah lamun tegange harof tegange ieu mah si waw si hamzah terletak setelah huruf yang berharokat. Kan hanya berharokat. Untuk ulai itu ha ulai seakan-akan ieu mah salewat mah si hamzahnya seperti terletak setelah huruf yang berharokat, padahal harusnya setelah huruf yang sukun. Tapi ini seperti padahal sebenarnya di situ ada alif. Makanya orang pasti nyirom haulai, haknya harfu tanbih mabniun ala sukun. Ya gitu nyiromna. Ya pasti mah kaca. Kelas itu. Caca. Lu kamu kerak pas. Tapi ubuk-ubuk nih. Itu sebetulnya dua kalimat ha dan tuh. Tapi kan kalau sudah nyambung mah dianggap tengah ya teh. Sehingga tadi ya teh juz'u dan ha, tapi terus nyambung mah jadi di tengah. Haulai kan ini harfu tanbih, Pak. Mabnina ala sukun disebutkan kan itu ngirobna teh harfu tanbih mabni ala sukun, terus seluruh huruf la ma'ala lahu mina ta'iyya. Nah isim isyarah mabnina ala kasri, tinggal ke pimahali naon yang tergantung lihat we karena sebelumnya aya naon. Oh senada aya naon bosan eta papayeuna sebelum tada ya punten kelas nu itu tasan tada ye atas nya ta'iyya mah mabnina ala. Jadi haulai mah pasti macana ulai sa. Bapak mau dina kita bunul ge mualafat macam ulai mah. Wa haulau ulai. Haula wa haulai mabnina ala. Jadi sabaraha kalimat haulai? Dua. Ha harfu tanbih mabni atas. Ya. Maka sebetulnya mah si hamzah ini terletak setelah huruf yang sukun. Tapi bukan waw dan bukan iya naon atuh alif. Hakikatnya gitu. Dan setelah si hamzah yang doma ini di kedepannya tidak ada huruf waw man, waw untuk memanjangkan. Wa minhu wa minhu ari wa minhu mah itu sana contoh sama wa minhu mah ulah ge ari wa minhu bosan mana dayaannya sana. Wa minhu dan diantaranya juga diantara contoh-contoh itu adalah contohna haulai. Nah dipisahkan haulai itu direnengkeun jeung luhur fa inna ma qablaha, karena sesungguhnya ma qablaha apa yang terletak sebelumnya naon sana pinutki dalam pengucapan nutki teh mana buminya binuki alifun tuh kan dina pengucapan mah haula malah hana panjang. Kenapa panjang? Karena bersambung kedepannya dengan hamzah ya. Bacanya panjang haula i. Jadi lamna panjang, hana ge panjang. Kenapa panjang? Karena kedepannya bersambung dengan hamzah. Bukan dua harokat lebih. Jadi macamnya kadang-kadang ada panjang. Berarti dalam pengucapan sebelum hamzah teh ada sukun. Di mana sukun? Fa inna ma qablaha, karena sesungguhnya apa yang terletak
terletak sebelumnya. Namun pinutki dalam pengucapan alifun terdapat alif. Karena apa yang terletak sebelumnya dalam pengucapan adalah alifun sakinatun, alif yang sukun dina pengucapan. Kumaha kitu ngucapkeunna? Ha, berarti panjang daya alif. Dalam daya alif masih sifatnya moal panjang. Malah panjangnya lebih dari 2 harakat karena bersambung dengan hamzah. Yang jelas dalam pengucapan mah di situ ada alif yang sukun. Karena macana harus panjang. Di situ ada alif yang sukun. Tuh, ya alifun sakinatun. Wa in kana qad hudifat. Ya walaupun keadaannya sukun telah dibuang kan, coba lihat ayat di dina ulai teu aya dan terus dibuang nyaratna ulah ieu asli seratana nama dina Quran dina hadis teh ulai mah kieu nyaratna teu aya alifan, alifna dibuang. Nah dibuang terus bil khoti dalam tulisan. Nah, tulisannya dibuang, tapi pinutki dalam bacaan tidak ada dalam bacaan nama. Dina bacaan mah aya alif anu sukun, tapi dina tulisan mah jadi wa in kana qad mutifat fil khoti takhfifah. Jadi dibuangnya itu untuk apa ini? Nah, dibuanglah si alif ini, tapi dalam tulisan saja adalah tahfifan untuk meringankan. Tapi dalam pengucapan ada. Makanya kenapa tulisan haulai dimasukkan ke nomor hiji? Karena si hamzah itu terletak setelah huruf yang sukun. Itu setelah huruf yang sukun. Bisi bapak ditaruh mana huruf yang sukun aya ge teh dalam pengucapannya panjang. Berarti di situ ada alif yang sukun. Walaupun si alif itu sudah dibuang secara penulisan. Kenapa dibuang? Tahfifan, untuk tahfif meringankan. Maka kurang iroh haulai dibagi duanya. Harfu tanbih mabniun ala sukun la mahalla lahu minal iroh. Ulai ismu isyaratin. Siga hada kan nyaratna hada oke. Tulisannya kan pendek ke dan te hada gitu. Nah ini kalau berarti harfu tanbih sama di dalam penulisan mah teu aya alifan, tapi di dalam bacaan mah macana kadah ieu ditambah da nyeroda ge kitu. Harfu tanbih mabniun ala sukun. Ya. Karena di dalam bacaan nama aya tulisan hada, berarti cenderung apa yang kita baca itu mengikuti suara. Dengan adanya panjang haulai berarti aya alif sukun. Walaupun dalam tulisannya tidak dituliskan karena memang diringankan, tetapi dalam bacaan mah ayat. Berarti untuk haulai mah mengikuti bacaan. Tos panjang itu una wadana naon? Waulah karena tos eta mah aya alif nu manjang geuningan. Macana kan berarti wadana wau. Karena sebelum teh aya alif sukun. Aya alif tapi tidak tulisanna ada gaya alifan saja alifna dibuang. Tapi tulisanna nama bacaan nama nutqi ayat dibaca, malah dibacanya harus panjang. Manaon namina teh? Wajib, mad wajib. Jadi macana panjang. Siga ieu tadi sok seueurna dina maca Quran sok rada karura ya.
haula. Sing sabar dibacana rada panjang. Maka tadi tos titiknya dari apa? Sama titik tadinya. Tos titik ayat tulisan wa minhu, dan termasuk diantaranya, diantara yang disebutkan di atas adalah sosok haulai. Nah, diantaranya karena apa yang terletak sebelumnya dalam pengucapan terdapat naon adalah alif yang sukun, walaupun keadaan si alif itu telah dibuang fil khoti dalam tulisan karena untuk tujuan apa? Tahfifan. Kita contoh bagian keberapa ini? 1. Tursamu wawan. Ayat sama tempat tadi? Tilunya berarti ini baru tempat yang kedua. Ke-1, tinggal 2 lagi nanti. Coba apa kira ditulis hamzah wau kalau sebelumnya terdapat huruf yang sukun tapi bukan wau dan ya. Kedua, kedepannya tidak bersambung dengan wau. Kalau tulis data biasa ditulis ya atau buyanya tapi buyanya diresume ke resume teh simpul tadi oh itu pakai dinayar tapi itu untuk memperingatkan supaya yang diajak bicara memperhatikan nanti di dia mah etama kayak dinampak isim isyarah harfu tanbih namanya ya untuk menambah itu kan asalnya mah mengingatkan, memperingatkan, menayana mangke Bu, lamun anu diajak bicara tidak memperhatikan, lalu kita buat kata-kata agar mereka memperhatikan, itu namanya tanbih. Ya, agar yang diajak bicara memperhatikan. Jadi kita masukkan ke kelas untuk belajar isim isyarahnya, ternyata harus ditulis dengan wadah wau. Kenapa sekali lagi? Karena dia terletak setelah huruf yang sukun, yaitu alif, walaupun secara penulisan alifnya sudah dibuang karena untuk meringankan. Tetapi dari bacaan mah masih aya alifan, terbukti di bacaan apa? Panjang ha. Itu berarti aya alifan sukun. Ya, itu untuk kali ini berarti kita hanya bisa membahas 1. Silakan nanti ayat tim rumusnya gini kan. Nah, Bu. Ya, hamzah dong. Jadi itu ya Bu Yarian resumenya tambahan kira-kira. Kapan kapan hamzah di tengah wadahna wau? 1, apabila hamzah itu berharokat dhamma. Yang pertama. 2, hamzah tersebut terletak setelah huruf yang sukun tetapi bukan wau dan ya. 3, sesudah hamzah itu tidak bersambung dengan wau pemanjang. Berarti 3. Maka ketika itulah kalau sudah terpenuhi syarat yang 3, maka hamzahnya ditulis dengan wadah sa. Kecil gitu ya. 1,
tiga. Kalau sudah terpenuhi yang tiga itu, maka si hamzahnya ditulis dengan wawu. Ini bagian yang pertama. Sorry, karena ada tiga kan? Ya, maksudnya diresume dengan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Indonesia. Baru satu kan ada tiga ya Pak ya? Ada tiga, itu baru satu. Baru satu hamzah wadah wawu. Baru satu yang ada di tengah-tengah. Nanti kita sambung lagi di nomor 2 dan nomor 3.